Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Kemudian hadis ini diperkuat oleh ayat, yakni surah Al-Isra 9 atau Al-Muzammil ayat 6. Hadirin berbahagia, pernah suatu kali saya diundang oleh seseorang yang lumayan terpandang di daerah saya. Di samping beliau kaya, juga memiliki status sosial yang lumayan tinggi. Saya diundang dalam rangka ngekholi ayahnya, dan karena ia lumayan kaya, maka dalam acara tersebut didatangkan seorang kiai atau ustadz, ya. Kebetulan ustadznya menurut saya adalah lumayan cerdas, sekaligus memiliki sense of humor yang tinggi, ya, sense of humor tinggi, sehingga sepanjang acara yang ada, saya lihat semua para undangan menikmati sekali, terutama sajian humor yang disajikan oleh kiai tersebut. Tetapi saya agak lain, yakni saya mencatat semua apa yang beliau kemukakan. Hadirin berbahagia, inti daripada pengajian tadi adalah beliau mengatakan waktu itu seolah-olah kayak sedikit kampanye aja. Dia bilang bahwa, apakah panjenengan punya masalah? Dijawab dengan serentak, ya, katanya pengunjung. Apakah Anda kepingin masalah Anda terselesaikan? Gue, wah, luar biasa, ya. Akhirnya Ustadz tadi mengatakan, memberikan sebuah kiat kepada kita bahwa kalau panjenengan ingin mendapati atau mendatangkan tangan gaib, dalam pengertian tangan gaib yakni pertolongan Allah, maka ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Tapi sebelum Anda melakukan yang 4 tadi misalnya, maka ada satu hal yang perlu Anda camkan, yakni Anda harus yakin dulu terhadap apa yang bakal Anda tuju dengan keyakinan yang kuat, yakni pasti diterimanya. Oke. Pemirsa yang berbahagia, bahwa hal-hal yang tadi saya sebut, yakni ada 4 poin, ya, itu menjadi tujuan utama daripada sasaran pengajian yang Ustadz berikan kepada jamaah. Yang pertama adalah panjenengan paling tidak harus melakukan sebanyak mungkin sedekah, ya. Itu sekali lagi kalau panjenengan memiliki masalah yang sangat berat misalnya, dan Anda ingin terselesaikan masalah Anda. Karena dengan sedekah itu, kata orang Jawa, merupakan pancingan agar hajat kita, keinginan kita dalam masalah tertentu terselesaikan, ya. Dan yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha juga merupakan bentuk daripada
hal-hal yang terkait dengan bakal datangnya tangan gaib di hadapan Anda, ya. Dan terutama yang terkait dengan rezeki juga seringkali orang lakukan pada sholat duha. Dan yang ketiga adalah silaturahim, ya. Nah ini silaturahim juga merupakan bentuk, ya, ibadah yang seringkali orang lakukan, terutama yang terkait dengan masalah keinginan untuk diberi umur panjang, ya. Ini seolah-olah antara sodako, ya, salat duha, silaturahim ini juga kaitannya erat sekali. Dan terakhir adalah qiyamul lail, yakni sholat pada saat sepertiga malam, ya, thuluthul lail. Dan ini merupakan bentuk ibadah yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena sholat malam ini, walaupun ia adalah merupakan ibadah sunnah, tapi ada pada teks Quran luar biasa, ya. Sampai segitunya, ya, bahwa sholat malam ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Betapa mulianya sholat malam, ya. Oke, nanti kita jelaskan di belakang. Hadirin berbahagia, bahwa setelah saya sedikit jelajahi antara sodako, sholat duha, ya, silaturahim sama qiyamul lail, ini memiliki perbedaan yang sangat mirip tentang fadilah, keutamaan dan keistimewaannya, ya. Jadi mungkin nanti akan saya bacakan sekilas saja tentang fadilah, keutamaan dan keistimewaan daripada 4 amalan ini. Yang pertama sodako, ya, dimana sodako ini bisa dan semuanya ada hadisnya, ya. Semuanya ada hadisnya. Yang pertama adalah mampu menghapus dosa. Nah ini, ya. Jadi kalau kita mungkin selama ini barangkali banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan larangan-larangan yang dilarang, baik oleh hadis maupun oleh Allah itu sendiri, maka dengan sedekah insya Allah, ya, dosa Anda akan tereliminir dengan baik. Kemudian bahwa sedekah pun juga bisa meningkatkan derajat bagi si pelakunya. Artinya bahwa yang selama ini mungkin banyak orang, ya, kurang memiliki derajat yang terkait dengan keseharian, ya, baik itu derajat dalam pandangan di masyarakat misalnya, di keluarga, atau bahkan di luar itu semuanya, maka derajat seseorang sangat diperlukan dalam rangka semuanya taqarrub ilallah. Dan yang ketiga adalah bahwa sedekah bisa menghindarkan bencana. Artinya bencana yang mungkin Allah telah setting kepada Anda hari ini misalnya, maka dengan sedekah, maka bencana itu akan menjadi beralih atau bahkan hilang pada diri Anda dan tentunya juga keluarga Anda. Yang ketiga adalah sedekah juga bisa membawa kebahagiaan, ya. Artinya bahwa selama ini orang menjadi berkurang ibadahnya misalnya, atau aktivitas sehari-hari, interaksi dengan sesama,
ya, bisa berkurang semuanya karena mungkin persoalan kompleksitas kehidupan yang ada. Maka dengan sedekah Anda bisa menjadi bahagia, dan akhirnya apa yang menjadi kewajiban Anda sebagai seorang manusia, ya, interaksi dengan sesama misalnya, atau beribadah yang lainnya, menjadi ringan, menjadi enak, menjadi bahagia, ya. Ini semuanya adalah gara-gara panjenengan telah melakukan sedekah, ya. Sekali lagi, perasaan happy, ya, ini perlu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah itu sendiri. Bayangkan kalau panjenengan misalnya hari ini panjenengan lagi lagi nggak enak perasaan misalnya, maka apa yang seharusnya Anda lakukan menjadi tidak Anda lakukan. Katakanlah Anda selama ini bertafakur, membaca sholawat 1000 kali misalnya, sholat sunat, atau mungkin Anda baca Quran, dengan kondisi Anda tidak mood misalnya, maka semuanya akan terabaikan. Kenapa? Karena jika Anda sholat misalnya, atau wiridan misalnya, itu menjadi gak enak semuanya, maaf, ya, seringkali demikian. Tetapi dalam kondisi Anda bahagia, maka semuanya akan bisa tertangani dengan baik. Termasuk sekali lagi adalah hubungan panjenengan di keluarga Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda, menjadi clear semuanya. Oke? Kemudian sedekah juga bisa menjadi pengumpul pahala. Nah ini, ya. Jadi pahala itu ternyata bisa dibikin, dikumpulkan dari hari ke hari, yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya. Karena apa? Karena pahala ini sekali lagi merupakan sebuah persiapan, bentuk, ya, modal dari kita semuanya dalam rangka menghadap Allah Azza wa Jalla nanti, ya. Kemudian sedekah juga bisa membuat hati kita bersih. Nah ini penting, ya. Seringkali kita sekali lagi dalam urusan dunia apapun, ya, itu ada kalanya kita, ya, memandang setiap fenomena yang ada itu dengan perasaan suudzon, negative thinking. Tetapi dengan Anda sedekah, semuanya akan menjadi clear, karena, ya, menjadi clear, menjadi enak, ya, karena semua pandangan adalah husnudzon semuanya, dan itu pahala, dan itu merupakan keharusan. Karena dengan Anda suudzon, itu berarti Anda menambah dosa. Sementara kalau Anda, ya, bersedekah, memiliki hati bersih, maka jelas pahala akan bertambah. Yakni pundi-pundi pahala Anda akan semakin hari semakin besar. Oke. Dan yang terakhir adalah menghindari sifat kikir kita, ya. Kadang-kadang orang kikir itu, ya, menurut saya impossible reason, artinya gak masuk akal, ya. Ngapain kikir sih? Bahkan konon kalau orang sedekah itu bukannya habis hartanya, malah sebaliknya bertambah dan bertambah, baik bertambah secara materi atau non materi. Kata orang bijak bahwa sedekah merupakan ziyadatul khair, menambah kebaikan, baik yang terkait dengan materi ataupun yang non materi. Oke, hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah sholat duha. Ini penting sekali, sholat duha ini, ya, penting sekali, baik yang terkait dengan keinginan kita memohon rezeki yang halal dari Allah, juga merupakan sunnah
yang menjadi seolah-olah wajib bagi Kanjeng Nabi dulu dan para sahabatnya. Salat duha umumnya dikerjakan ya, jangan 2 rakaat tapi minimal 4 rakaat, 2 kali salam ya. Oke. Salat duha diantaranya di samping hal-hal yang terkait di atas tadi juga ada tambahan, yakni meningkatkan rezeki. Jelas ya, seringkali orang berlomba sholat duha dengan harapan rezeki akan menjadi mengalir, meningkat ya, dan penuh dengan keberkahan. Semua orang ingin demikian, dan solusi terakhirnya adalah dengan sholat duha. Kemudian sholat duha juga bisa menghilangkan kesulitan ya, yang selama ini mungkin Anda rupek dengan kehidupan yang ada, menjadi enteng, menjadi apa ya, menjadi semacam kayak nggak terbebani apapun kalau panjenengan rajin sholat duha. Kemudian yang terakhir, tambahan daripada hal-hal yang terkait dengan yang di atas, sholat duha juga mampu menghindari sifat malas. Nah ini hal-hal yang terkait dengan kata-kata malas ini seolah-olah ringan, padahal dengan malas itu Anda bisa menghancurkan seluruh kehidupan baik Anda ya. Bayangkan kalau Anda sodako malas misalnya, sholat malas misalnya, Anda mau berinteraksi dengan orang lain malas, wah hancur kita. Memang kelihatannya memang rendah ya, dan bahkan ini menurut hadis merupakan bentuk penyakit yang harus kita lawan ya. Sebab kalau kita telah terjangkiti penyakit ini, maka jangankan separuh, bahkan seluruh kehidupan kita akan menjadi hancur karenanya. Hadirin berbahagia, bahwa yang keempat yakni silaturahim. Silaturahim juga memiliki keutamaan yang tadi kita sebut bersama ya. Sama, hampir sama. Cuma di sini ada tambahan bahwa silaturahim bisa menghilangkan sifat dendam. Nah ini ya. Mungkin selama ini ya memang sifat-sifat gak suka dengan orang lain itu manusiawi sekali. Jangankan kita ya, bahwa pernah suatu saat Sayyidina Ali itu sebel, atau dalam tanda kutip ya sedikit gregetan lah sama siapa namanya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya. Kanjeng Nabi sebel sama beliau. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang menurut beliau ya, menurut Sayyidina Ali, tegas, suka bentak orang, kereng ya, dan pokoknya kalau ngomong konon seringkali gak enak. Ya mungkin karena berdasarkan latar belakang yang ada, sehingga watak beliau demikian. Tapi terus terang aja, walaupun demikian Allah bangga, Kanjeng Nabi bangga dengan beliau. Kenapa? Karena dengan munculnya sosok Umar, Islam bisa menjadi jaya karenanya, di samping sahabat yang lainnya. Oke? Nah, saking sebelnya Sayyidina Ali dengan Umar ya, maka ketika beliau Umar meninggal dunia, maka Sayyidina Ali bermohon kepada Allah untuk dibukakan kasaf buat dianya, buat Ali. Untuk apa? Untuk melihat Umar ya di alam barzah sana, di alam kubur sana. Bagaimana Umar yang selama ini terkenal kereng, guaga, wah pokoknya segala sifat kelelakian laki-laki seolah-olah ada pada Umar. Wah, bawangnya keren, gagah ya, kereng, tegas segala macam. Maka
Sayyidina Ali penasaran. Ya apa sih kira-kira ya Umar ini kalau nanti ketemu malaikat Rokib, malaikat siapa? Malaikat Mungkar Nakir, malaikat Mungkar Nakir dalam rangka menanyai ya, atau lebih tepatnya lagi adalah ya menanyai aja ya, menanyai Sayyidina Umar ini di alam barzah sana. Dan Sayyidina Ali telah diijabah doanya oleh Allah untuk bisa kasaf, melihat langsung kondisi bagaimana Umar berinteraksi, ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir. Ya, setelah terjadi perdebatan sebentar, ya, mulai dari pertanyaan Marrabuga dan seterusnya, bahwa juga termasuk siapa nabimu ya dan lain-lain, maka coba apa jawaban Umar? Bukannya dia menjawab, malah sebaliknya. Hai malaikat, apakah Anda nggak tahu kamu ini berhadapan dengan siapa? Saya adalah orang pertama yang menjadi pendukung, pembela kekasihnya Allah. Setelah Umar ngomong demikian kira-kira ya, maka malaikat balik ke Allah dan melaporkan bahwa ada mayat yang menurut malaikat rada mokong nih ya. Dengan pertanyaan seperti ini, maka malaikat gak bisa jawab dan dia kembali ke Allah lagi. Lalu Allah langsung memerintahkan, kamu juga keliru. Kamu harus tanya-tanya dulu siapa dia. Dan terusnya, bahwa dia adalah merupakan sahabat kekasih saya. Sudah, biarkan, masukkan dia ke surga. Kira-kira demikian. Dan Sayyidina Ali juga bengong, subhanallah ya, seperti itu ya, bahwa Sayyidina Umar jangankan takut kepada orang atau setan, malah setan pun yang takut. Bahkan para malaikat pun beliau tidak gentar. Luar biasa. Kembali ke semula bahwa silaturahim mampu menghilangkan sifat dendam. Jika selama ini Anda punya nggak enak hati kepada saudara, ya, baik saudara dekat maupun lumayan jauh, bahkan yang saudara jauh sekalipun, Anda bisa menghilangkan ini semuanya dengan cara silaturahim. Ya, entah mungkin setahun sekali kah, sebulan sekali, atau bahkan mungkin sering kali, baik lewat face to face maupun pakai video call misalnya, atau yang lainnya. Monggo, yang penting adalah adanya kenyataan, keniatan baik kita kepada sesama, terutama yang terkait dengan saudara kita. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah Qiyamul Lail. Sekali lagi, Qiyamul Lail juga memiliki keutamaan seperti yang tadi saya bilang di atas. Cuman tambahannya lagi satu adalah meningkatkan derajat. Nah ini, meningkatkan derajat. Ya, bahwa orang yang mau Qiyamul Lail, insya Allah derajatnya akan menjadi tinggi dengan sendirinya. Ya, dan itu semuanya adalah semata-mata Allah yang menghendaki demikian. Ya, demikian. Hadirin berbahagia, saya kira pertemuan singkat kami dengan teman-teman waktu diundang oleh seorang tokoh di daerah saya itu cukup menggembirakan ya. Di samping saya sendiri berilmu dan mereka para hadirin juga terbahak-bahak puas karenanya. Mengingat sekali lagi pembicaranya, ustadznya adalah di samping lumayan pandai juga, beliau adalah merupakan orang yang memiliki sense of humoris tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.